PKWU siap? Siap. PKWU siap? Siap. PKWU 4. PKWU 4. PKWU 57 Siap, siap, siap. Materi pembelajaran menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah untuk bangun ruang. Komponen laporan kegiatan, teknik pembuatan laporan, tahap pembuatan laporan. Laporan kegiatan usaha. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk lisan ataupun tertulis berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Laporan kegiatan usaha dibuat dalam bentuk proposal. Dibuatnya proposal usaha memiliki beberapa manfaat diantaranya. 1. Membantu wirausaha untuk mengembangkan usahanya serta menguji strategi serta hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Membantu wirausaha untuk berpikir secara kritis dan efektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. 3. Sebagai alat komunikasi dalam pemaparan dan meyakinkan gagasan kepada pihak yang lain. Kan sedikit teknis ya. Komponen laporan kegiatan. Komponen proposal usaha diantaranya 1. Uraian kegiatan, 2. Personalian, 3. Produksi, 4. Pemasaran, 5. Pengelolaan keuangan yaitu laporan jurnal, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, neraca, dan cash. 6. Lampiran atau akta perusahaan, sertifikat tanah, izin perusahaan, dan lain-lain. Teknik pembuatan laporan. 1. Analisis laporan pelaksanaan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga akan terciptanya komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang memberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Komunikatif, laporan pelaksanaan kegiatan usaha disusun dalam bahasa yang logas dan mudah dimengerti. Logis, segala keterkaitan yang dianalisis dapat diteliti alasannya, apakah laporan masuk akal atau tidak. Semestik adalah keterangan-keterangan yang dikemukakan di dalam laporan pelaksanaan kegiatan usaha disusun dalam urutan yang memperhatikan adanya saling keterkaitan. Logas adalah bahasa yang digunakan langsung menjawab persoalan yang nyata dan tidak bertele-tele. Teknik pembuatan laporan. Pada dasarnya yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. A. Bidang kegiatan usaha. B. Rugi atau laba. C. Bidang keuangan. D. Bidang permodalan. E. Bidang administrasi dan pembukaan. F. Bidang ketenaga kerja. G. Bidang pemasaran. H. Bidang organisasi. Pembuatan laporan. 2. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan selalu berhubungan dengan masalah neraca, rugi atau laba, dan perubahan modal perusahaan. A. Dasar analisis laporan keuangan. Yang menjadi dasar analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Keadaan keuangan jangka pendek. A. Sasaran analisis atas keadaan keuangan jangka pendek adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk bertahan dalam keadaan defisit. 2. Kemampuan untuk melunasi utang lancar. 3. Kemampuan untuk membayar biaya-biaya. 4. Kemampuan untuk mempertahankan persediaan. 5. Kemampuan untuk membiarkan kredit penjualan. Teknik pembuatan laporan. B. Sasaran analisis atas modal kerja meliputi hal-hal berikut. 1. Dari mana sumber-sumber modal kerja diperoleh? 2. Untuk apa saja modal kerja tersebut? 2. Keadaan keuangan jangka panjang. Sasaran analisis terhadap keadaan keuangan jangka panjang meliputi hal-hal berikut. A. Berkurang atau bertambahnya uang jangka panjang. B. Kemampuan membayar bunga pinjaman secara stabil. C. Keseimbangan antara modal sendiri dan modal tetap. D. Bertambah atau berkurangnya aktivitas tetap. 3. Hasil usaha perusahaan. Sasaran analisis terhadap hasil usaha perusahaan meliputi sasaran berikut. A. Efisiensi perusahaan antara penjualan dan aktivitas yang digunakan. B. Efisiensi perusahaan
antara dana dan aktivitas yang digunakan. C. Volume penjualan pada tingkat break-even. Teknik pembuatan laporan. B. Kegunaan hasil analisis keuangan. Hasil analisis keuangan sangat berguna bagi pihak-pihak berikut. 1. Para pemilik perusahaan. Dengan analisis laporan keuangan pemilik perusahaan dapat menilai A. Besar kecilnya imbalan untuk pemilik perusahaan. B. Berhasil tidaknya usaha. C. Dapat tidaknya pemimpin perusahaan mempertahankan keberlangsungan perusahaannya. 2. Manajer perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar A. Menyusun rencana usaha yang akan datang. B. Untuk mengukur sistem pengendalian intern. C. Untuk menentukan kebijakan manajer. Teknik pembuatan laporan 3 investor, bankers, dan kreditur. Dengan adanya analisis laporan keuangan akan diketahui mengenai likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan. A. Memberi tidaknya pinjaman. B. Menghentikan investasinya atau tidak. C. Mengubah pinjamannya menjadi modal perusahaan. 4. Pemerintah. Dengan adanya analisis laporan keuangan, maka pemerintah akan menetapkan hal berikut. A. Menetapkan besarnya pajak. B. Menetapkan kebijakan tentang masalah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. 5. Karyawan. Dengan mengetahui analisis laporan keuangan, maka dapat diketahui prospek atau kemajuan perusahaan di mana kerja akan menentukan sikap sebagai berikut. A. Pindah kerja ke perusahaan lain. B. Perasaan aman dalam bekerja. C. Adanya promosi jabatan. D. Meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Tujuan yang tergantung pada jenis laporan yang dibuat. Laporan analisis umumnya memiliki tujuan yang lebih komprehensif dibanding dengan informatif. Proposal memiliki tujuan persuasif untuk meyakinkan baca. Penentuan tujuan itu dapat dilengkapi dengan rencana kerja yang akan membantu upaya pembuatan laporan. Pengumpulan bahan data dan informasi kadang-kadang memerlukan proyek riset khusus, baik riset sekunder maupun riset primer. Secara umum, proses pengumpulan bahan melibatkan 5 tahap, yaitu perencanaan keperluan bahan, penentuan lokasi bahan, pemrosesan bahan, penggunaan temuan, serta pengelolaan informasi. Tahap kedua, penyusunan laporan diawali dengan pembuatan konten berdasarkan sistematika laporan yang telah direncanakan. Secara umum, laporan terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan menetapkan tujuan, lingkup, dan organisasi laporan. Pembahasan menyajikan dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan. Penutup menyimpulkan butir-butir utama, mendiskusikan simpulan tersebut, dan memberikan rekomendasi. Konten yang telah disusun selanjutnya disesuaikan formatnya agar laporan menjadi padu dan menarik. Tahap pembuatan laporan. Yang pertama adalah memilih topik. Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk membuat laporan tentunya adalah memilih sebuah topik. Topik dalam hal ini bisa ditentukan oleh guru atau dosen atau pihak lainnya. Bisa juga merupakan topik yang kamu pilih sendiri untuk melakukan sebuah penelitian atau kegiatan. Yang kedua adalah melakukan penelitian atau kegiatan. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah melakukan sebuah penelitian atau kegiatan yang sesuai dengan topik tersebut. Selain melakukan penelitian atau kegiatan, kamu juga harus mencari berbagai referensi yang berhubungan dengan topik yang kamu pilih. Hal tersebut nantinya akan membantu kamu dalam menulis dan melengkapi isi dari laporan yang kamu buat. Lalu yang ketiga ada buat kerangka laporan. Kerangka laporan berisi sekumpulan gagasan utama yang menggambarkan inti dari laporan yang kamu buat. Pembuatan kerangka ini bertujuan untuk mempermudah pengaturan dan penyusunan laporan yang kamu buat. Lalu yang keempat ada mulai menulis laporan.
Setelah membuat kerangka, sekarang saatnya kamu mulai menulis laporan. Jangan lupa tulis laporan dengan struktur yang baik dan benar. Perhatikan juga format laporan jika sebelumnya telah ditentukan oleh guru atau dosen kamu. Lalu yang terakhir ada menyunting laporan. Setelah selesai menulis laporan, jangan lupa untuk mengeceknya terlebih dahulu. Perhatikan apakah terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan ejaan. Jika terdapat kesalahan, segera sunting bagian tersebut agar laporan bisa segera kamu publikasikan. Entah itu dikumpulkan dalam bentuk cetak atau file.